Mengaku sebagai intel TNI dengan pangkat Sersan Mayor, seorang pria di Tuban, Jawa Timur menipu janda kaya raya. Sukses menjalin hubungan asmara, korban tertipu puluhan juta rupiah. Budiono, warga desa Bareng, Bojonegoro, Jawa Timur, ditangkap lantaran dilaporkan telah menipu seorang wanita berstatus janda, warga Parengan, Tuban, Jawa Timur. Pria 37 tahun ini mengaku sebagai anggota Intel berpangkat Sersan Mayor untuk menggait korban. Setelah berhasil menjalin hubungan asmara, Intel gadungan ini melancarkan bujuk rayu agar korban memberikan sejumlah uang untuk modal mengerjakan proyek. Tanpa curiga, korban beberapa kali menyerahkan sejumlah uang yang totalnya mencapai 90 juta rupiah. Namun uang korban ternyata digunakan tersangka untuk keperluan pribadi. Dari tangan pelaku disita barang bukti diantaranya sepeda motor, pakaian, serta 2 ponsel yang dibeli dari hasil menipu korban. Kemudian mengiming-imingi nanti kalau kerjanya sukses dia akan mengajari korban ini menjadi kontraktor. Dengan berjalannya waktu itulah tersangka meminjam uang sejumlah 90 juta. Selain harus mengakhiri hubungan cintanya yang palsu, Intel gadungan ini kini harus mendekam di sel tahanan Polres Tuban. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, ia terancam hukuman di atas 4 tahun penjara. Sementara itu pemirsa, seorang ibu muda di Mojokerto, Jawa Timur diamankan polisi karena terlibat penipuan dan penggelapan uang. Pelaku mengimingi korbannya akan bekerja di sebuah perusahaan asing dengan syarat menyetorkan uang puluhan juta rupiah. Seorang ibu muda bernama Desi Rahmawati di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur diamankan kepolisian Polresta Mojokerto karena terbukti telah melakukan penipuan dan penggelapan uang. Tak tanggung-tanggung, nilai kerugian yang dialami oleh puluhan korban mencapai 2 miliar rupiah. Sementara modus yang dilakukan Desi Rahmawati ini menjanjikan korbannya bisa masuk kerja di sebuah perusahaan asing pembuat bumbu masakan di kawasan Jetis, Kabupaten Mojokerto. Untuk bisa masuk, para korban dimintai sejumlah uang dengan jumlah bervariasi antara 20 juta hingga 40 juta rupiah. Modus operandi yang dilakukan oleh saudara DR itu dengan cara memberikan janji bahwa yang bersangkutan bisa membantu masyarakat yang akan bekerja di salah satu perusahaan di wilayah Mojokerto Kota. Saat ini sudah ada 3 korban yang melapor ke Polresta Mojokerto dengan bukti kwitansi, buku rekening, mobil, dan sepeda motor. Tersangka dijerat dengan pasal 378 dan atau pasal 372 KUHP dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Sementara itu pemirsa, 2 pelaku penipuan penerimaan PNS di Pati, Jawa Tengah berhasil ditangkap kepolisian Polres Pati. Aksi para pelaku terhenti setelah korban melapor penipuan kedua pelaku ke polisi. Kerugian korban mencapai 89 juta rupiah. Dua orang pelaku penipuan masuk pegawai negeri sipil berhasil diamankan kepolisian Polres Pati. Kedua pelaku berinisial YN warga Subang dan M warga Bekasi. Kedua pelaku diamankan polisi setelah korban berinisial SS warga Pati, Jawa Tengah melaporkan penipuan yang dilakukan keduanya. Pelaku mengaku sebagai utusan dari Kementerian Perhubungan Pati. Lalu korban diiming-imingi menjadi PNS. Kemudian korban menyetor sejumlah uang kepada para pelaku. Korban menyetor sebanyak 89 juta rupiah dari 175 juta rupiah yang diminta pelaku. Tidak hanya para pelaku, polisi juga amankan barang bukti berupa surat bukti pengangkatan PNS, uang tunai, dan 2 buah handphone. Modus operandinya melakukan penipuan, mengiming-imingi orang untuk masuk PNS. Kemudian barang bukti yang berhasil disita ada lembar SK pengangkatan, kemudian 12 slip setoran uang tunai sejumlah 89.500.000 rupiah, kemudian 2 buah HP merek Realme. Ya, jadi korbannya ini diiming-imingi ya untuk masuk PNS, kemudian menyerahkan sejumlah uang. Kepada polisi, pelaku mengaku baru 1 kali menipu dengan modus menjanjikan korbannya lolos masuk PNS. Iya, itu. Koneksinya katanya di dinas apa? Di mana? Di Kementerian. Kementerian Perhubungan Pati. Oh, Kementerian Perhubungan. Padahal itu nggak ada. Kalau kita nggak ada.
Enggak lah, ini dengan sini. Kamu kok bisa dari Jakarta ke sini? Jauh sekali, kenapa di Saya dipanggil Yani. Sebelumnya di mana Pak? Selain di Pati? Ya di sini aja Pak. Dia nggak mau ngaku. Ya orang kaki orang. Nah, di Jakarta pernah? Enggak ada Pak. Akibat perbuatannya, para pelaku akan dijerat pasal 378 KUHP tentang penipuan dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara. Berharap bisa membantu permasalahannya terkait gadai mobil, seorang pemuda ditipu polisi palsu di Sidoarjo, Jawa Timur. Pelaku berhasil menipu korban yang merupakan adik iparnya hingga puluhan juta rupiah. AP, warga Kedung Banteng, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo ini hanya tertunduk lesu saat petugas kepolisian menggelandangnya untuk dimintai keterangan terkait ulahnya menipu adik iparnya. Penangkapan pelaku bermula ketika korban Angga yang mengetahui kakak iparnya merupakan seorang polisi meminta bantuan untuk menyelesaikan persoalannya terkait gadai mobil. Saat dimintai tolong oleh korban, pelaku meminta uang sebesar 50 juta. Usai ditunggu selama 1 minggu, pelaku tak kunjung memberikan kabar. Korban yang curiga kemudian menanyakan keanggotaan pelaku ke Mapolresta Sidoarjo. Setelah sadar ditipu, korban melaporkan pelaku ke polisi. Pelaku langsung ditangkap petugas di salah satu SPBU di Lingkar Timur, Sidoarjo. Selain pelaku, polisi juga menyita barang bukti uang sebesar Rp500.000 serta 1 unit motor. Tak hanya korban, pelaku juga menipu kakak korban yang baru 1 bulan dinikahi pelaku. Atas nama FAP ini menyampaikan kaitannya dengan dia ada masalah dengan mobil, kemudian oleh istri sirinya ditemukan dengan suaminya. Disampaikan bahwa suaminya adalah anggota polisi, mungkin bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Setelah itu, saudara FAP, saudara korban ini ketemu dengan pelaku, saudara AP, kemudian di situ disepakati bahwa akan dibantu dengan syarat menyerahkan uang senilai 15 juta rupiah. Kini pelaku mendekam di balik tahanan Mapolresta Sidoarjo sambil menunggu proses hukum lebih lanjut. Pelaku akan dijerat pasal 378 tentang penipuan dengan ancaman 4 tahun penjara. Mengaku sebagai anggota polisi berpangkat AKBP, seorang pemuda pengangguran di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat menipu sejumlah wanita. Korban yang diiming-imingi pekerjaan dan akan dinikahi. Satreskrim Polres Pesel Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat menyergap Rahman, seorang polisi gadungan di daerah Painan. Polisi menggeledah mobil rental yang dikendari pelaku dan menemukan sejumlah atribut kepolisian. Di antaranya pakaian dinas reserse kriminal, kartu anggota polisi, dan borgol yang digunakan untuk mendukung aksinya. Kepada para korban, Rahman mengaku berpangkat AKBP yang bertugas di Polda Sumatera Barat. Korban ditipu uang puluhan juta rupiah dengan dalih menyelesaikan sejumlah perkara di kepolisian. Pelaku juga berhasil menipu seorang wanita yang akan dinikahi. Namun petualangan Rahman berakhir saat salah seorang korbannya melapor hingga membuat pernikahannya batal. Tipu dalam bentuk materi atau apa saja? Materi untuk uang. Berapa orang korbannya? 2 orang. Materinya berapa? 40 juta lah, 60 juta satu. Yang di Pesel itu berapa? Ya di Pesel kedua aja Pak. Diiming-imingi sebagai apa? Yang satu untuk cari kerja, yang satu menolong mengurus perkara dia di Polda. Informasinya akan dijadikan istri? Atau iya. Pada saat itu yang bersangkutan telah diamankan oleh anggota Pesel kaitannya dengan upaya yang bersangkutan untuk melangsungkan pernikahan. Yang pada saat itu yang bersangkutan mengaku seorang anggota Polri yang berpangkat AKBP. Tersangka dijerat pasal 378 KUHP tentang penipuan dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara. Mengunggah video seolah diperas polisi, seorang sopir truk diamankan polisi. Realita, segera kembali dengan informasi selengkapnya.